Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajmi Sabrina. Nama saya Alicia Aljani. Saya Abdul Alam. Dan nama saya Aldiansa Kurniawan. Dan kita akan membahas tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia, yaitu Gahyang Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal pada tanggal 27 Mei 1961, di mana Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman melontarkan gagasan untuk membentuk Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi wilayah Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan ini diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris, Harold Macmillan. Indonesia menganggap bahwa proyek neokolonialisme Inggris membahayakan revolusi Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menentang pembentukan Federasi Malaysia. Namun, alasan Filipina beda dengan Indonesia. Filipina menginginkan wilayah Sabah karena Filipina menganggap secara historis milik Sultan Sulu Filipina. Untuk meredakan pertegangan Malaysia, Indonesia, dan Filipina, maka diadakan konferensi Makhilindo, Malaysia, Indonesia, dan Filipina, yang dilaksanakan di Filipina tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Konferensi ini menghasilkan 3 dokumen penting. Yang pertama, Deklarasi Manila. Yang kedua, Persetujuan Manila. Yang ketiga, Komunike Bersama. Inti dan isi dari 3 dokumen tersebut adalah: Inti, Indonesia dan Filipina menyetujui Federasi Malaysia. Indonesia, Malaysia, dan Filipina meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyidik mengetahui keinginan rakyat. Tim penyelidik ini dipimpin oleh Lawson Mihalsher pada Malaysia 14 September 1963. Namun sebelum tim ini menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia diproklamasikan pada 16 September 1963. Dengan ini, Malaysia telah melanggar hasil konferensi Makhilindo, yang secara jelas mengatakan bahwa penyelidikan tentang keinginan rakyat PBB harus terlebih dahulu dilakukan sebelum Federasi Malaysia dilakukan. Sejak di Federasi Malaysia, aksi demokrasi pun terjadi. Pada tanggal 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Kemudian disusun pemutusan ekonomi dengan Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Filipina, Sarawak, dan Sabah pada tanggal 21 Desember 1963. konflik yang terjadi antara negara ini menarik perhatian beberapa negara lain, di antaranya Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand, yang berusaha melakukan mediasi dengan mengadakan forum 3 negara menyelesaikan masalah ini. Namun hubungan Malaysia, Indonesia, dan Filipina semakin buruk karena Perdana Menteri Federasi Malaysia Tunku Abdul Rahman tidak hadir dalam forum. Upaya lain pun dilakukan dengan diplomasi melalui pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini dilakukan sebanyak 2 kali namun masih belum menghasilkan satu keputusan pun, sehingga upaya diplomasi yang dilakukan mengalami kemacetan. Di tengah kemacetan ini, Presiden Suekarno mendemokrasikan dengan mengumumkan Dwi Komando Rakyat dalam upacara besar sukarelawan pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya perhebatan ketahanan revolusi Indonesia, bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.
Dwi Kora kemudian dikenal dengan istilah Gayang Malaysia. Untuk menjalankan demokrasi Dwi Kora ini, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi. Di tengah keberlangsungan konfrontasi saat Presiden Soekarno semakin gencar menyorakan Gayang Malaysia. Melalui siaran radio diumumkan bahwa Malaysia dicalonkan tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pemerintahan Indonesia menolak. Penolakan disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam forum PBB pada tanggal 31 Desember 1964. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno secara spontan mengatakan Indonesia keluar dari PBB. Pernyataan ini membuat Indonesia kehilangan satu forum. Bantu Indonesia menyelesaikan konferensi dengan Malaysia dengan cara damai sekaligus. Dan dengan penyelesaiannya pada era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dan Deklarasi Bangkok pada 29 Mei 1 Juni 1966. Yang dipimpin oleh Adam Malik dan akhirnya Konferensi Perundingan Damai pada tahun 1966 antara Indonesia dengan Malaysia yang menghasilkan perjanjian pengakuan Malaysia Indonesia sebagai negara yang sah. Perundingan damai upaya untuk menyelesaikan konflik dilakukan melalui perundingan yang menghasilkan perjanjian. Pemulihan hubungan pada tahun 1966. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia mulai dinormalisasi. Setelah Soekarno turun dari kekuasaan dan Presiden Soeharto menjalin hubungan baik dengan Malaysia. Sekian dari kami. Terima kasih.